Hakim Konstitusi Suhartoyo telah dipilih menjadi Ketua MK yang baru dalam mekanisme rapat musyawarah hakim yang dilangsungkan hari ini. Ya, dengan adanya Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, apakah keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Ketua MK sebelumnya dapat dianulir? Apalagi Ketua MK sebelumnya dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Kita akan berbincang dengan ahli hukum tata negara, Prof. Juanda. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini Ketua MK yang baru telah dipilih. Apakah ini secara otomatis putusan-putusan yang sebelumnya ini apakah bisa dianulir? Sebuah ketentuan itu penggantian pejabat itu tidak serta-merta dan tidak boleh menganulir putusan yang sebelumnya, kecuali memang ada argumentasi dan kekeliruan yang dibuktikan. Misalnya ada hal-hal yang sangat prinsip, saya kira bukan menganulir tetapi merevisi sesuai dengan mekanisme. Seperti sekarang misalnya ya, ada perkara nomor 141 misalnya. Perkara nomor 141 ini yang diajukan oleh mahasiswa UNU misalnya, itu mungkin saja putusannya berbeda dengan putusan nomor 90. Oleh karena itu menganulir seperti ini dalam arti bukan menganulir putusan nomor 90, tetapi yang berbeda putusan amar putusannya dengan yang lama karena argumentasi alasannya berbeda, kemudian hakimnya juga berbeda, itu dimungkinkan. Tapi untuk menganulir sebuah keputusan oleh pejabat yang berwenang itu tidak dimungkinkan, kecuali ada hal-hal yang sangat mendasar, ada hal-hal yang bisa dibuktikan bahwa itu adalah putusan lama, adalah keliru. Tapi dalam kaitan dengan putusan nomor 90 saya kira tidak dimungkinkan. Mungkin tidak ada terobosan dari Ketua MK yang baru Suhartoyo ini melakukan sebuah langkah yang bisa dikatakan ekstrim, tiba-tiba menganulir karena kategori pelanggaran etik berat yang diterima oleh hakim sebelumnya. Saya kira soal kan kita harus proporsional melihatnya. Ketika kemarin itu kan Mahkamah Konstitusi menyidangkan soal pelanggaran berat kode etik. Jadi kalau bicara soal kode etik untuk sementara sudah selesai. Oleh karena itu terpilihlah Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, wakil ketuanya tetap. Oleh karena itu dengan terpilihnya ketua yang baru, maka tidak boleh secara serta-merta menganulir putusan ini, bicara putusan nomor 90 katakanlah begitu. Itu tidak dibenarkan dalam hukum acara maupun di dalam prinsip hukum di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena ini adalah seolah-olah kalau itu nanti jadi siapapun kalau yang baru bisa menganulir, tidak begitu. Kalaupun mau ya merevisi itu soal lain. Artinya apa yang saya terangkan di awal tadi, di mana misalnya sekarang ada judicial review yang baru, itu bukan menganulir, tetapi kalau memang itu adalah putusannya berbeda, itu dimungkinkan dengan argumentasi alasan yang berbeda. Saya kira itu adalah hal lain ya, tetapi itu mungkin saja putusan 141 itu nanti karena hakimnya berbeda, artinya tidak termasuk yang Pak Anwar Usman, kemudian argumentasinya berbeda, mungkin saja pikiran-pikiran muncul dari putusan MK ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti nanti atau pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pemohon. Baik. Prof. Juanda tadi menyampaikan tidak bisa dianulir tapi bisa direvisi. Nah, seperti apa tuh nanti langkah untuk merevisi putusan-putusan sebelumnya? Kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda berikut kami akan kembali.